Halo Bro and Sis, ketemu lagi di Tok Tok aja dan selamat datang di Tok Tok Podcast. Oke, untuk podcast kali ini gue akan membahas mengenai work from home. Supaya lebih singkat, maka gue akan bilangnya dengan WFH. Supaya durasi podcast ini juga nggak terlalu panjang dan boleh tetap enjoy dengernya. Karena kondisi akhir-akhir ini yang sedang tidak memungkinkan untuk kita banyak beraktivitas di luar rumah, maka pemerintah dan juga beberapa perusahaan-perusahaan itu sudah membuat kebijakan baru, yaitu untuk work from home alias kerja dari rumah. Tapi banyak juga nih bro esis di luar sana itu yang salah mengartikan mengenai work from home. Ada juga yang menganggap kalau work from home itu sama aja kayak kita liburan. Jadi mentang-mentang kita nggak berangkat kerja, mentang-mentang kita nggak pergi ke tempat kerja, itu banyak banget bro esis di luar sana tuh yang menganggap bahwa ini adalah hari libur. Bahkan ada juga beberapa karyawan yang pada berlibur bersama keluarganya atau sama teman-teman terdekat. Nah sebenarnya itu tuh salah bro and sis, karena yang namanya WFH itu, kita tuh tetap harus produktif untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan oleh atasan, ataupun kerjaan-kerjaan yang biasanya sudah kita lakukan di kantor. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaannya itu sama aja bro and sis, cuman bedanya adalah kalau misalkan biasanya bro and sis tuh ngerjainnya di kantor, ataupun di tempat bro and sis bekerja, maka kali ini bro and sis mengerjakannya di rumah. Jadi sama aja kayak kita kerja di kantor. Kita harus tetap produktif, terus harus tetap mengikuti aturan, karena sebenarnya WFH ini ya sama aja gitu. Kita tetap digaji, kita tetap dibayar oleh perusahaan, kemudian juga kita tetap dikasih kerjaan-kerjaan oleh atasan, ataupun ada aja kerjaan yang harus kita kerjain untuk perusahaan. Jadi sebenarnya itu bukan libur. Dan sebenarnya kalau buat gue, WFH itu ada banyak banget plus minusnya. Jadi ya memang sih ada enak dan enggaknya untuk WFH ini. Dan setelah gue bertanya kepada beberapa teman-teman gue, kepada bro and sis yang sudah mengalami WFH dari tempat kerja mereka, nah ini mereka tuh sudah memberikan beberapa pendapat mengenai enak dan enggaknya WFH. Jadi untuk yang enaknya adalah kita tuh nggak usah keluar rumah, alias kita tuh cukup di rumah aja, dan itu benar-benar ngirit ongkos untuk transportasi umum dan juga ngirit ongkos untuk bensin kalau misalkan yang pergi ke tempat kerjanya menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian juga ada juga yang bilang bahwa dengan kita WFH itu maka kita tuh jadi lebih nggak capek. Karena kan biasanya kalau misalkan kita itu harus pergi keluar, nggak harus ke tempat kerja, itu kan pasti kita ketemu sama yang namanya macet. Dan macet itu benar-benar bikin capek dan stres. Jadi dengan adanya WFH, itu sebenarnya kita benar-benar enak karena tidak harus ketemu dengan yang namanya macet. Kemudian, selain bisa irit ongkos dan juga bensin, WFH ini juga membuat kita tuh nggak capek di jalan. Karena yang namanya kita melakukan pekerjaan di tempat yang jauh, itu kita pasti butuh tenaga lebih. Nggak mungkin dong kalau misalkan kayak lo kerja, itu benar-benar lo cuma ngeluarin tenaga lo buat kerja. Karena yang namanya kita OTW ke tempat kerja pun, itu kita pasti menghabiskan banyak tenaga. Kemudian juga ada juga WFH yang enak nih. Kebetulan ini gue mendapatkan dari temen gue yang biasanya ke kantornya itu menggunakan seragam. Jadi dengan adanya WFH ini, temen gue itu bisa menggunakan baju bebas. Jadi dia nggak perlu pakai seragam. Dia bisa pakai baju rumah. Yang penting sopan kalau kata dia. Kemudian juga ada lagi plusnya, itu adalah kerja itu jadi lebih santai. Karena memang kerja di rumah dan juga di ruangan yang familiar sama kita, yang setiap hari kita ada di ruangan itu, maka WFH tuh bikin kerja kita jadi lebih santai. Tapi tetap produktif ya bro and sis. Bukan berarti karena santai terus kerjaannya jadi keteteran, jadi berantakan, apalagi jadi sampai ketumpuk-tumpuk. Wah itu nggak boleh banget itu. Kemudian ada lagi, jadi kayak gini, kalau misalkan beberapa teman-teman gue ini kan emang kerjaannya tuh memakan banyak waktu dan juga tenaga. Jadi dengan adanya WFH ini, mereka tuh mendapatkan waktu yang lebih banyak lagi bersama keluarga. Karena yang namanya kita di rumah aja, itu kita bisa ketemu sama keluarga kita bisa ketemu sama orang-orang terdekat kita. Jadi otomatis kita memiliki lebih banyak waktu untuk bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Yang biasanya kita mungkin cuma bisa ketemu sama keluarga kita di weekend aja. Nah, tapi dengan adanya WFH ini, kita bisa ketemu setiap hari sama orang tua kita.
Atau yang biasanya kita ketemu sama orang tua kita cuma di malam hari aja, cuma di pagi dan malam hari, dan itu pun waktunya juga singkat banget dengan adanya WFH ini, maka banyak waktu yang bisa kita habiskan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan orang-orang terdekat yang kita sayang. Kemudian juga, namanya juga kita kerja di rumah, itu kan jauh dari atasan ya, jauh dari pengawasan atasan-atasan nih. Atasan-atasan pasti juga ngawasin, tapi kan nggak bisa secara langsung kan, kayak kalau misalnya kita di tempat kerja. Nah, itu tuh bisa membuat kita untuk melakukan hal-hal lain pada saat kerja. Tapi, bukan berarti hal-hal lainnya itu membuat kita menelantarkan pekerjaan kita. Kita tetap harus bekerja sesuai dengan aturan, dan juga harus tetap terarah. Tapi, yang namanya kerja itu kan juga bisa jenuh dong bro and sis. Masa iya sih lo mau di depan komputer terus gitu, atau lo mau terus-terusan kerjain kerjaan lo tanpa istirahat, itu kan bikin stres banget ya. Jadi dengan adanya WFH ini, lo tuh juga bisa mengisi waktu, atau lo bisa ngambil istirahat sejenak gitu untuk melakukan hal-hal yang lo suka gitu, supaya lebih refresh, lebih seger, terus lebih semangat gitu. Nah, kalau misalkan untuk enaknya sih itu WFH. Nah, ada juga nih yang nggak enak. Karena di mana ada enak, di situ pasti ada nggak enak. Karena nggak mungkin yang namanya hidup itu enak-enak aja. Jadi, nggak enaknya itu adalah kuota internet dan listrik itu tagihannya bertambah. Iya, betul banget bro and sis. Dan itu terjadi sama hampir setiap orang yang mengalami work from home. Karena yang namanya kita kerja dari rumah itu kan kita kan nggak ketemu langsung sama rekan-rekan pekerjaan kita. Tidak ketemu langsung dengan teman-teman kita di kantor, tidak bertemu langsung dengan atasan. Jadi otomatis semua karyawan dan juga atasan itu saling berkomunikasi melalui media online. Mau itu WhatsApp, Line, Zoom, atau telepon, atau apapun itu, aplikasi-aplikasi chattingan, dan juga aplikasi-aplikasi yang saat ini udah ngetren banget. Jadi, yang namanya kerja di rumah itu, otomatis kan kita tuh harus menggunakan kuota internet sendiri, dan juga menggunakan listrik di rumah sendiri. Dan itu tuh membuat tagihan bertambah. Kalau itu sih gue setuju banget bro and sis. Karena kan biasanya kalau misalkan kita ke kantor, itu kan kita menggunakan wifi kantor. Kemudian kan kita juga kerja itu menggunakan listrik dari perusahaan. Jadi otomatis tagihan kita ya akan bertambah kalau misalkan kita kerja di rumah. Karena ya itu dia, kita tuh tidak bisa bertemu satu sama lain. Jadi otomatis salah satu cara untuk kita berkomunikasi itu adalah melalui gadget. Dan yang namanya gadget itu nggak akan bisa jalan ataupun nggak akan bisa berfungsi tanpa adanya baterai dan juga kuota internet. Jadi memang bener banget sih, karena teman-teman gue sendiri juga bilang sama gue bahwa WFH ini tuh bikin mereka bener-bener stres sama yang namanya tagihan gadget, tagihan kuota internet. Karena banyak juga yang bilang nih, gue baru ngisi kuota nih hari ini, gue baru beli kuota nih hari ini, kok tiba-tiba besoknya udah habis, atau cuma beberapa hari itu sudah habis. Ya namanya juga kerja dari rumah, itu sih menjadi masalah hampir dari setiap orang yang mengalami kerja di rumah ya. Kemudian juga ada yang merasa bahwa kerjanya itu kurang produktif. Karena yang namanya kita biasa kerja di kantor, kita ketemu sama teman-teman dan juga atasan-atasan yang memang memiliki tujuan yang sama untuk kerja, itu kan pasti lebih fokus. Sedangkan kalau misalkan kita di rumah nih, itu kan kita bersama dengan orang-orang lain kan. Jadi ada lagi kayak gangguan-gangguan kayak dipanggil sana, dipanggil sini. Cuman sebenarnya sih ini tergantung sih bro and sis. Karena ada juga sih teman-teman gue yang tetap bisa produktif, bahkan lebih produktif karena kerja dari rumah. Ya kalau misalkan bro and sis kayak gimana sih? Tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Kemudian juga kekurangan berikutnya adalah komunikasi lebih susah. Iya, itu betul banget. Karena yang biasanya kita kerja di satu ruangan ataupun di satu tempat yang sama, kalau misalkan emang kita perlu berkomunikasi dengan rekan kerja ataupun dengan atasan, itu kita tinggal samperin orangnya. Nah, kali ini kan nggak bisa. Jadi kan kita mesti menggunakan gadget dan juga aplikasi-aplikasi. Yang sering terjadi adalah ketika kita lagi perlu untuk kontak rekan kerja kita nih udah WhatsApp misalkan, atau kita udah chatting nih, tapi nggak dibalas-balas. Terus kita telepon juga nggak diangkat-angkat. Nah, itu makanya nggak enaknya kalau misalnya kita WFH. Kemudian juga, ini yang rata-rata dialami oleh bro and sis ya. Tapi gue juga nggak tahu sih, karena ada juga yang tidak mengalami ini, yaitu adalah gaji berkurang. Iyalah bro and sis. Pada saat kondisi seperti ini, memang yang namanya keuangan itu sedang sulit-sulitnya. Jadi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya. Ada juga yang tetap mempertahankan karyawannya tapi gajinya dikurangin.
Ataupun misalkan biasanya dapat bonus, kali ini tidak dapat bonus gitu. Tapi kalau menurut gue sih buat kalian semua yang masih bisa kerja walaupun gaji dipotong ataupun nggak dapat bonus-bonus, ya kalian tetap harus bersyukur karena di luar sana itu banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan mereka harus mencari kerja di tempat yang lain, di tempat kerja yang baru padahal kondisi sedang seperti ini. Jadi tetap bersyukur kalau misalkan sekarang gue sih. Kemudian juga kalau misalkan kita yang biasanya ketemu sama banyak orang, terus kemudian kita di rumah aja, itu kan kita pasti bakal ngerasain kangen. Ya nggak sih, Francis? Karena kangen itu bukan cuma ke pacar aja, tapi kangen itu juga bisa ternyata terjadi ke rekan kerja. Jadi sebenarnya yang paling banyak dialami adalah teman-teman gue itu kangen sama teman-teman kerja dan suasana kantor. Jadi walaupun yang namanya kerja itu capek, yang namanya kerja di kantor itu capek, terus abis itu suasananya tegang karena mungkin kita satu ruangan sama atasan dan juga orang banyak, ternyata bisa bikin rasa kangen juga ya bro and sis ya. Nah kemudian ini buat kalian semua yang bekerjanya menggunakan komputer, laptop, program ataupun gadget-gadget lainnya, itu juga banyak sekali mengalami kesulitan karena yang namanya setiap komputer ataupun laptop itu kan pasti beda-beda ya, dan rata-rata itu belum tentu sama. Jadi, dia itu biasanya di kantornya itu menggunakan program ini. Nah, kemudian di rumah itu dia laptopnya nggak ada program itu. Jadi, dia harus install program itu. Ataupun ada juga nih kayak misalkan kayak teman-teman gue, dia udah bikin dari rumah dengan aplikasi yang dia gunakan, dengan program yang dia gunakan, terus pas waktu dia kirim ke atasannya, ternyata atasannya nggak bisa buka, karena programnya itu nggak sama. Jadi, WFH ini sih ada plus minusnya sih bro and sis. Tapi ya itu dia, kita tetap harus bersyukur dengan apapun yang kita punya sekarang, dengan apapun yang sedang kita kerjakan sekarang. Karena banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita. So bro and sis, kalau misalkan kalian nih work from home-nya kayak apa sih? Ada kendala-kendala apa? Atau semuanya berjalan aja dengan lancar? Nah, kalau misalkan kalian mau sharing, bisa aja nih langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke deh bro and sis, segitu aja podcast dari Tok Tok aja kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini, yang selalu support podcast ini, dan juga sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye!